wabarakatuh. Nama saya Muhammad Munif Mahardika dengan NIM 0603523 050. Halo, nama saya Rio Ramadan dengan NIM 0603523071. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Haruna Rosid Musa dengan NIM 0603523049. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Imi Fatoni dengan NIM 0603523052. Strukturalisme. Apa itu strukturalisme? Strukturalisme merupakan pemikiran filsafat yang mempunyai pokok pikiran bahwa semua masyarakat dan kebudayaan mempunyai suatu struktur yang sama dan tetap. Kedudukan manusia ada pada kedudukan dan fungsinya dalam sistem dan bukan tergantung dirinya sendiri. Wilhelm Wundt adalah seorang psikolog Jerman yang dianggap sebagai bapak psikologi eksperimental. Ia mendirikan laboratorium psikologi eksperimental pertama di dunia di Universitas Leipzig pada tahun 1879. Wundt lahir di Neckar, Jerman, dari seorang ayah pendeta dan seorang ibu guru. Ia belajar teologi dan filsafat di Universitas Tübingen, kemudian beralih ke fisiologi dan psikologi di Universitas Heidelberg. Di Heidelberg, ia belajar di bawah bimbingan Johannes Müller, seorang ahli fisiologi yang terkenal. Pada tahun 1875, Wundt menjadi profesor psikologi di Universitas Leipzig. Di sana, ia mendirikan laboratorium psikologi eksperimental pertama di dunia. Laboratorium ini menjadi pusat penelitian psikologi eksperimental dan tempat berkumpulnya para psikolog dari seluruh dunia. Teorinya, Wundt mengembangkan teori psikologi yang dikenal sebagai strukturalisme. Teori ini berpendapat bahwa pengalaman sadar dapat dipecah menjadi elemen-elemen dasar yang disebut sensasi dan persepsi. Wundt menggunakan berbagai metode eksperimental untuk mempelajari elemen-elemen dasar ini, termasuk metode pengamatan, pengukuran, dan analisis. Karya-karya penting Wundt, buku terkenalnya Principles of Psychological Psychology, atau diterjemahkan Prinsip-prinsip Psikologi Fisiologis, diterbitkan pada tahun 1874. Karya ini dianggap sebagai salah satu landasan awal psikologi eksperimental. Karya-karyanya yang lain termasuk Outlines of Psychology, Garis Besar Psikologi, dan Ethics atau Etika. Edward B. Titchener lahir 11 Januari 1867, Chichester, Sussex, Inggris, meninggal 3 Agustus 1927. Sejak tahun 1898, Titchener adalah eksponen terkemuka psikologi struktural yang memusatkan perhatian pada komponen dan pengaturan keadaan dan proses mental. Dalam ambisinya untuk mentransplantasikan psikologi yang didirikan oleh Wundt dan dipupuk di Jerman, ia menerjemahkan 11 karya Jerman, termasuk judul-judul karya Wundt dan Oswald Kolb. Di antara karya Titchener lainnya adalah A Textbook of Psychology 1910, sebuah eksposisi psikologinya yang komprehensif namun ringkas. Meskipun menjadi anggota Piagam American Psychological Association pada tahun 1892, dia tidak bertahan lama di sana. Pada tahun 1904, ia mendirikan perkumpulan psikolog eksperimental. Pemikiran Titchener tentang cara kerja pikiran sangat dipengaruhi oleh teori voluntarisme, Wundt dan gagasannya tentang asosiasi dan persepsi, masing-masing kombinasi elemen kesadaran pasif dan aktif. Titchener berusaha mengklasifikasikan struktur pikiran dengan cara seorang ahli kimia memecah bahan kimia menjadi bagian-bagian komponennya, air menjadi hidrogen dan oksigen. Misalnya, jadi bagi Titchener, sebagaimana hidrogen dan oksigen merupakan struktur, demikian pula sensasi dan pikiran dia memahami hidrogen dan oksigen sebagai struktur senyawa kimia, dan sensasi serta pikiran sebagai struktur pikiran. Menurut Titchener, memiliki 4 sifat berbeda: intensitas, kualitas, durasi, dan luas. Masing-masing berhubungan dengan beberapa kualitas stimulus yang sesuai. Meskipun beberapa rangsangan tidak cukup untuk memprovokasi aspek sensasi yang relevan, dia lebih lanjut membedakan jenis sensasi tertentu, sensasi pendengaran, misalnya dia membaginya menjadi nada dan suara. Karya Titchener, karya-karya penting buku terkenalnya Principles of Psychological Psychology, Prinsip-prinsip Psikologi Fisiologis. Diterbitkan pada tahun 1874, karya ini dianggap sebagai salah satu landasan awal psikologi eksperimental.
Karya-karyanya yang lain termasuk Outlines of Psychology, Garis Besar Psikologi, dan Ethics atau Etika. George Ellis Muller. Pada usia 18 tahun, ia kuliah di Universitas Leipzig, di mana ia belajar sejarah dan filsafat. Sementara di sana ia dilantik ke dalam filsafat Herbartian. Dia menyelesaikan doktor pada tahun 1873 di bawah pengawasan Lodz di Göttingen. Pada bulan April 1881, ia menggantikan posisi Lodz di Göttingen sebagai private dosen dan mendirikan salah satu dari beberapa laboratorium psikologi eksperimental pertama di dunia. Ia meninggal pada tanggal 23 Desember 1934 di umur ke-84 tahun. Kontribusi dan karyanya. Muller memberikan kontribusi terhadap kemajuan pengetahuan sensasi, memori, pembelajaran dalam bidang psikologi. Karya-karyanya antara lain ialah On the Fundamentals of Psychophysics pada tahun 1978. Yang kedua, Standpoint and Fact of Psychophysical Methodology pada 1903. Hermann Ebbinghaus adalah sebuah psikolog asal Jerman yang merupakan salah satu pelopor psikologi eksperimental dan studi mengenai memori dan kemampuan mengingat. Ebbinghaus dilahirkan di Bremen, sekarang merupakan bagian dari kota Wuppertal, Jerman. Ia merupakan anak dari seorang saudagar kaya dan oleh ayahnya, Ebbinghaus didorong untuk menjalani karir dalam bidang akademis. Pada usia 17 tahun, Ebbinghaus mendaftarkan diri ke Universitas Bonn untuk mempelajari sejarah dan filosofi. Pada tahun 1968, ia merupakan salah satu anggota dari Korps Westphalia Bonn, sebuah organisasi mahasiswa di negara berbahasa Jerman. Studinya terganggu pada tahun 1870 oleh Perang Prancis-Prusia, di mana Ebbinghaus terdaftar sebagai tentara Prusia. Setelah perang selesai, Ebbinghaus melanjutkan studinya di Universitas Halle, Berlin, di mana ia memperoleh gelar doktorat pada tahun 1873. Pemikiran teori kurva daya ingatan dicetuskan oleh Ebbinghaus setelah meneliti hubungan antara daya ingatan dengan proses pendidikan. Teori ini menyatakan bahwa kesan-kesan dari suatu objek semakin lama akan semakin sulit untuk diingat, karena adanya penurunan kemampuan mengingat. Meski demikian, kesan-kesan tersebut tidak hilang sama sekali. Teori kurva daya merupakan salah satu teori hasil penelitian dalam bidang psikologi pendidikan pada akhir abad ke-19 di Eropa. Karya: Memory, A Contribution to Experimental Psychology, Memory, A Contribution to Experimental Psychology, Scholar Choice Edition, Psychology and Elementary Textbook, Psychology and Elementary Textbook, Scholar Choice Edition.